Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kaifa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang banyak terjadi selepas bulan Ramadan itu adalah banyaknya aktivitas pernikahan. Bapak Ibu, aktivitas pernikahan tidak ada masalah. Justru aktivitas pernikahan merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan salah satu tuntunan dari ajaran syariat, ajaran agama kita. Yang jadi masalah itu adalah walimatul urus. Ketika pelaksanaan walimatul urus itu bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan dalam garis-garis, keluar dari garis-garis yang sudah ditetapkan di dalam syariat ajaran agama kita. Apa yang saya maksud? Bapak Ibu, sesuatu yang sangat memprihatinkan kemudian ketika walimatul urus itu harus kemudian diwarnai dengan aktivitas perjudian, aktivitas minuman keras, musik-musik yang bahkan berlebihan di luar batas kewajaran. Untuk aturan musik dan segala bentuk kemaksiatan, kemarin sudah dikeluarkan peraturan, sudah disampaikan edaran oleh pemerintahan Kota Padang terutama, bahwa boleh silakan menggunakan musik, organ tunggal dan segala macam bentuknya itu, tapi hanya sampai pada jam 00. Lewat dari itu tidak diizinkan lagi. Dan itu sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata bukan hanya sekedar musik. Yang lebih memprihatinkan adalah bahkan sehari menjelang walimatul urus itu di tengah masyarakat kita ada namanya malam bajago. Nah, di malam bajago itulah kemudian banyak terjadi praktek-praktek minuman keras. Masalahnya Bapak Ibu, yang punya hajat itu kemudian terlibat dalam aktivitas itu. Terlibat langsung minum-minuman keras mungkin tidak. Tapi dia ikut memberikan menyiapkan tempat yang nyaman untuk orang minum. Ini yang akan jadi masalah. Saya pernah membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dari hadis ini dari Abdullah bin Umar. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i nomor hadis 3655. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 kelompok manusia yang Allah haramkan menikmati surga. Jadi walaupun kita taat, walaupun kita rajin berjamaah, kita rajin infak sedekah, kita rajin puasa sunnah, kita rajin membaca Al-Quran, kita rajin kemudian membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim dan segala macam bentuk kebaikan yang kita lakukan. Tapi ternyata ketika kita terlibat dalam 3 kelompok manusia ini, maka Allah haramkan untuk menikmati, merasakan nikmatnya surga. Siapa mereka? Pertama namanya mudminul khamr. Orang yang terlibat dalam aktivitas minuman keras. Orang mudminul khamr ini bukan hanya sekedar pemabuk, bukan. Mudminul khamr itu bermakna syumuliyah. Semua yang terlibat di situ maka akan masuk ke dalam kelompok itu. Mulai dari produsennya, kemudian distributornya, suppliernya, buyernya, orang yang menjualnya, sellernya,
orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang membelikannya. Orang yang membelinya, orang yang membelikannya, orang yang menyiapkan tempat untuk minuman keras itu pun masuk ke dalam kelompok mudminul khamar ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak membeli secara langsung. Kita mungkin tidak minum secara langsung. Kita mungkin tidak mabuk-mabukan. Tapi ketika kita menyiapkan tempat supaya orang bisa minum di situ, masuk dalam kelompok mudminul khamar. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Aktivitas pernikahan itu suci. Walimatul urus itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kun walimatan walau bisyatin, kata Rasulullah. Adakan walimah itu walaupun hanya menyembelih seekor kambing saja. Walimah urus itu merupakan sunnah Rasulullah. Tapi sesuatu yang sangat sakral ini harus diwarnai dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Inilah masalahnya. Itu yang akan jadi masalah. Termasuk juga, mohon maaf Bapak Ibu, bahkan bukan hanya perayaan-perayaan hari besar nasional seperti 17 Agustusan, perayaan Idul Fitri pun kadang-kadang juga diwarnai dengan itu. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita jalan misalnya, nanti akan ada, mohon maaf, ada saudara-saudara kita yang minta sumbangan di jalan untuk hiburan Idul Fitri misalnya. Untuk hiburan Idul Fitri, kalau hanya sekedar hiburan mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kemudian hiburan ini, sumbangan yang kita berikan ini kadang-kadang dibelikan ke minuman keras, maka kita masuk di dalamnya. Karena kita bukan membeli, tapi kita membelikan. Kita ikut menyumbang di situ. Berarti kita ikut mempermulus, memperlancar supaya mereka bisa minum di situ. Mudminul khamar. Kita telah menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Kita telah menunjukkan kesolehan kita kepada Allah. Tapi ternyata di satu sisi kita ternyata terjebak dalam kelompok ini. Ini akan menjadi masalah nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan Allah haramkan menikmati surganya itu adalah al-aq. Orang yang membuat orang tuanya kecewa kepadanya, yang durhaka kepada orang tuanya. Akhir-akhir ini kita mungkin melihat tontonan yang sangat viral di tengah-tengah masyarakat kita. Ada seorang anak yang bahkan rela menabrak orang tuanya sendiri. Menabrak sampai mati. Bukan orang tua kandungnya Ustaz, bukan ayah kandungnya, benar, tapi itu adalah orang tua yang telah membesarkannya. Dan di balik itu ada orang yang bahkan, mohon maaf, ada orang yang menggergaji orang tuanya, ada orang yang memukul orang tuanya, ada orang yang bahkan membentak, menendang, menghardik dan segala macam bentuk keburukan lainnya, bentuk kedurhakaan lainnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedurhakaan seperti apa lagi yang akan kita pertontonkan kepada Allah? Kemaksiatan, kemungkaran apalagi yang akan kita pertontonkan kepada Allah? Sungguh seberani itukah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangankan menghardik, jangankan membentak, jangankan bahkan sampai memukul, mengeluarkan kata-kata yang tidak disukai oleh orang tua saja pun itu tidak dibenarkan dalam syariat. Makanya kepada orang tua itu perintah Al-Qur'an adalah wa qul lahuma qaulan karimah. Sampaikan kepada orang tua itu bahasa yang mulia, bukan hanya sekedar bahasa yang benar. Saya jujur Ustaz, tapi kalau kejujuran kita sampaikan kepada orang tua dan ternyata itu membuat orang tua kita kecewa, itu pun juga tidak dibenarkan. Jadi yang disampaikan kepada orang tua itu jujur, benar, tapi menyejukkan telinganya mendengar. Itu yang qaulan karimah. Al-Quran mengajarkan qaulan sadida. Al-Quran mengajarkan qaulan ma'rufah, tapi Al-Quran juga mengajarkan qaulan karima. Dan khusus untuk orang tua kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahuma qaulan karima. Untuk orang tuamu pilihlah bahasa-bahasa, diksi-diksi yang menyejukkan, yang lembut, yang menenangkan hati beliau. Apalagi ini sampai menghardik orang tua dan segala macam bentuknya, sampai membunuh orang tua. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang yang seperti ini. Walaupun di satu sisi dia taat misalnya.
Yang terakhir kita percepat, yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah haramkan menikmati surganya itu adalah ad-dayyuth. Wa mad dayyuth ya Rasulullah? Siapakah dayyuth itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ad-dayyuth huwa alladhi yaqirru fi ahlihi al-khabath. Orang yang membiarkan keluarganya terjerumus ke lembah kemaksiatan. Kita telah taat kepada Allah, tapi istri kita bagaimana? Ketika kita taat kepada Allah, ketika kita rajin beribadah, sementara kita biarkan istri kita mengumbar aurat, kita biarkan anak-anak kita bergaul bebas dan seterusnya, kita pun ikut terseret ke dalamnya. Maka ini menjadi tanggung jawab kita semua, apalagi terhadap keluarga kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga juga keluargamu. Menjaga diri sanggup, tapi menjaga keluarga tidak bisa, maka iman kita akan bermasalah, dipermasalahkan oleh Allah. Atau sebaliknya, keluarga kita jaga, tapi diri kita biarkan terjerumus ke lembah kemaksiatan, kita pun juga akan bermasalah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena menjaga diri dan menjaga keluarga itu adalah satu kesatuan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kelompok yang Allah haramkan menikmati surganya Allah. Walaupun dia kemudian sudah taat, sudah soleh dan segala macam bentuknya, tapi dia terjerumus ke lembah 3 kelompok ini, maka Allah haramkan surga baginya. Orang yang terlibat dalam aktivitas minuman keras, orang yang membiarkan orang tuanya kecewa kepadanya, membuat kecewa orang tuanya, dan orang-orang yang membiarkan keluarganya terjerumus ke lembah kemaksiatan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kita bermohon berlindung kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.